Shalom, selamat pagi. Senang sekali untuk terus berjumpa dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi ini kasih Tuhan akan menjamah kita, sebab kasih-Nya selalu baru di hidup kita. Amin. Mendekati Natal ini, mari hati kita penuh dengan sukacita. Sekalipun keadaan mungkin tidak sesuai dengan pengharapan atau hal yang kita inginkan, tetapi hati kita harus tetap bersukacita. Janganlah sampai tercuri oleh situasi. Karena itu mari kita datang di hadapan sumber dari sukacita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari katakan dengan kekaguman-Mu kepada Tuhan. Katakan ini, tinggi
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu Tuhan, amin, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan sekali lagi, angkat tangan-Mu, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu. Kami sedang memuliakan Engkau ya Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan. Angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Oh, Tuhan yang layak disembah. Pagi ini kami datang memuliakan nama-Mu. Haleluya. Hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan-Mu Tuhan, dengan hati kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kiranya matakan darah-Mu, kiranya mayasi. Haleluya. Layaklah Engkau, layaklah Engkau disembah Yesus. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, sebab perbuatan tangan-Mu ajaib bagi kami, ajaib bagi kami. Oh, layaklah Tuhan,
layaklah Engkau disembah. Tiada yang lain yang seperti-Mu Tuhan. Oh, hiralah matakan daranamu syandaranamu takkan derambododo. Hiralah matakan daranamu sikan deranamu. Haleluya, haleluya. Hiralah matakan daranamu. Mari jemaat kagumi Tuhan pagi ini, sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak disembah. Hiralah matakan darahmu. Kami menaruh harapan kami padamu, tiada yang lainnya. Hanya Engkau yang layak dipercaya, layak terima penyembahan kami. Yang terbaik kami bawa di hadapan-Mu, biar menyenangkan-Mu, biar menyenangkan-Mu Tuhan, biar menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Hiralah matukan rama-Ramu. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pagi hari ini kami datang. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan kekaguman katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Biar pagi hari ini hati kami dipenuhi kekaguman akan Tuhan. Kalau kami boleh melihat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Oh, layaklah Engkau terima penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menjamah kami pagi ini. Memberikan kekuatan yang baru, memberikan sebuah pengharapan yang baru. Sehingga kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Engkau ya Tuhan.
Allah yang selalu setia di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini biar firman-Mu menjadi kekuatan yang baru buat hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berbicaralah buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini dan di rumah Anda. Dan Tuhan sungguh-sungguh ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu tidak boleh seorang pun merasa sendirian. Karena Anda tidak ditinggal. Kalaupun secara manusia kita ini banyak dihindari orang. Tapi Tuhan tidak pernah menghindarimu. Bahkan Tuhan ingin memelukmu setiap waktu. Ya, memberikan penghiburan, kekuatan. Sehingga pengharapanmu tidak pernah pudar. Karena itu saudara, saya mau berkata buat Anda bahwa Anda tidak sendiri. Anda dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan melanjutkan. Tapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini dalam pergumulan doa, cepat masukkan permohonan Anda di live chat yang setelah dibuka. Nanti di ujung daripada acara kurenungkan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Tetap percaya, tidak pernah bosan untuk terus berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Oke, semakin dekat besok kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus. Yang kemarin saya bilang bahwa Yesus tidak lahirnya sebagai bayi terus, tetapi Yesus harus bertumbuh dewasa dalam hidup kita, dalam hati kita. Yesusnya naik takhta, Herodesnya harus turun takhta. Amin. Supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan. Ikut ibadah bersama-sama ya di YouTube gms.church. Ya, kita akan bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal. Ya, saya percaya Natal yang ini berjudul Give Thanks ini akan memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kedua. Ya, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Judulnya orang-orang Majus dari timur. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah saudara, ini adalah kisah tentang orang Majus. Ya, orang Majus ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah Israel, di sebelah timur Israel. Ya,
sebelah timur dari Israel. Kalau sekarang ini mungkin tanah itu daerah Iran, negara Iran, sekitar situ. Nah saudara, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpelajar. Ya, mereka sangat ahli dalam ilmu perbintangan. Satu saat Tuhan tuh menyatakan, memberitahukan kepada orang-orang Majus ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran raja di atas segala raja. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka terkejut karena begitu istimewa bintang ini. Lalu mereka mencoba mempelajari apa arti bintang itu. Sampai mereka mendapatkan kesimpulan bahwa oleh karena bintang itu tanda bahwa telah lahir raja di atas segala raja. Lalu ketika mereka melihat itu, tiba-tiba ada sebuah kerinduan. Untuk apa? Untuk datang menyembah raja di atas segala raja itu. Ya, kerinduan untuk membawa sebuah persembahan. Persembahan adalah bentuk daripada sembah, penyembahan juga, pemberian yang terbaik buat Tuhan. Karena itu mereka datang jauh-jauh dari tanah bagian timur itu. Ya, Iran, daerah Iran kalau sekarang ini pergi ke tanah Yudea, ke kota Bethlehem. Hanya untuk mempersembahkan, bukan hanya, tapi ini adalah sebuah kerinduan yang besar untuk mempersembahkan sebuah kado atau hadiah yang terbaik dari hidup mereka. Nah untuk itu pagi hari ini mari kita membahas satu topik, ya saya beri judul adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Nah untuk itu pagi hari ini kita akan belajar menyembah Tuhan itu apa saja. Dari kisah ini kita bisa mempelajari ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situasi di mana kita menyembah Tuhan. Nah yang pertama adalah coba ayat yang pertama dan kedua coba. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Dan perhatikan kata dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami mau datang dikatakan dan menyembah dia. Saudara, yang pertama kata menyembah Tuhan itu adalah ini, hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Nah saudara, ini adalah situasi hati yang tidak boleh berubah di hidup kita. Orang-orang Majus itu begitu melihat bintang ini, yang pertama muncul di hati mereka adalah sebuah kelaparan dan kehausan untuk datang kepada Tuhan. Sebuah keinginan yang kuat untuk mempersembahkan sesuatu. Saudara, dimulai dari sebuah hati yang rindu. Ini penting. Menyembah Tuhan itu tidak boleh kebiasaan. Ya, bahkan mungkin tanpa sadar kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, kita ke gereja pun kita nyanyi, kita memuji Tuhan pun karena kebiasaan. Karena kita menyebut diri kita Kristen maka hari Minggu harus ke gereja. Tidak lebih daripada itu adalah sikap yang salah. Tapi sikap yang harus dijaga adalah sebuah kerinduan. Mereka dari timur, sebelah timur Israel dari tanah Iran itu datang kepada Tuhan Yesus. Ke Israel di tanah Yudea itu bukan hal yang mudah, perjalanan yang cukup jauh. Ada banyak bahaya yang mungkin mereka hadapi di tengah-tengah perjalanan karena mereka bawa harta yang cukup banyak. Mungkin mereka bisa ketemu dengan perampok atau apa saja. Tapi mereka telah mengambil resiko itu demi satu ini, mereka bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Artinya dari semua hal ini semangat yang ada dalam hidup mereka apa itu? Sebuah kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Kerinduan yang kuat. Karena itu saudara tadi saya bilang bahwa kerinduan akan Tuhan dalam hidup kita itu yang tidak boleh berubah. Karena itulah sumber kekuatan hidup kita. Karena disitulah hidup kita itu bisa mengalami sebuah ketenangan. Hidup kita bisa dikuatkan. Hati yang lapar dan haus, makanya saya bersyukur hari-hari ini. Ya saudara, kalau melihat semua jemaat ya hari-hari pagi seperti ini, hari Selasa, Rabu dan Kamis Anda bisa datang kepada Tuhan. Sekalipun bukan hanya Selasa, Rabu dan Kamis ini kan dengan saya, tapi hari-hari lainnya juga Anda harus bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana tiap pagi jam 6 sementara banyak orang masih terlelap tidur, Anda datang kepada Tuhan.
Ya dengan haus dan lapar Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda ikut menyembah dengan saya. Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, posisi hati yang seperti ini yang tidak boleh berubah di hidup kita. Dan posisi hati yang lapar dan haus kepada Tuhan tidak boleh didikte oleh persoalan yang Anda alami. Anda hari ini keadaannya baik atau tidak baik, tetaplah jaga hatimu yang lapar dan haus kepada Tuhan. Percayalah Tuhan itu mengerti. Datanglah dengan sebuah penyembahanmu. Penyembahan itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Nah, itu yang terus kita jaga. Ya, sekalipun kita ini punya persoalan, saya tahu Tuhan itu tahu. Apalagi ketika Anda bawa perkaramu kepada Tuhan. Tuhan tahu persoalan dan saya percaya juga mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Amin. Tetapi ini yang memotivasi kita datang kepada Tuhan bukan karena kita punya persoalan, bukan itu. Nanti kalau persoalan selesai kita nggak akan datang kepada Tuhan, bukan itu. Justru ketika kita dalam keadaan semua baik, ya makanya penyembahan kita kepada Tuhan tidak tergantung dari keadaan kita. Baik atau tidak baik keadaanmu, Anda harus menjadi orang yang menyembah Tuhan. Karena pusatnya itu ada di dalam kerinduan hati kita. Amin. Karena itu langkah-langkahnya bagaimana? Untuk menjaga hatimu. Anda datang dengan sengaja. Ayo datang dengan sengaja. Kata Alkitab itu, masuklah melalui pintu gerbang. Dengan sengaja waktu kita datang ke rumah Tuhan, masuklah, kata masuklah di situ. Ada kata lah di situ, itu adalah sebuah perintah. Ada sebuah hal yang dengan sengaja kita lakukan. Jadi untuk Anda datang kepada Tuhan itu perlu dengan sesuatu yang kita sengaja. Kita siapkan hati kita, siapkan semuanya. Pagi-pagi benar, ya kalau Anda mau doa jam 6 pagi atau jam 5 pagi, pagi-pagi benar, Anda siapkan dirimu. Ya, siapkan dirimu, Anda mungkin siapkan semuanya, hati kita, ya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ke gereja pun juga, karena pergi ke gereja datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sengaja. Kalau Anda masak itu harus dengan sengaja, masak itu harus dengan sengaja menyalakan kompornya supaya kompor itu menyala dan siap untuk memasak. Ya dengan sengaja. Anda nggak bilang begini, ya saya mau masak Tuhan, sekarang turunkan api dari langit. Nggak bisa begitu juga. Ada bagian daripada hidup kita yang harus kita lakukan, yaitu apa? Mempersiapkan dengan sengaja. Ingat ya, hati-hati dengan satu ini. Kita ini punya daya imajinasi. Dan kadang-kadang, bukan kadang juga, sering juga, iblis itu mencuri daya imajinasi kita sehingga kita nggak fokus. Itu yang membuat kita tuh kehilangan kelaparan, kehausan dengan fokus kepada Tuhan. Karena apa? Daya imajinasi kita tercuri. Ya contoh nih, ini ada seorang ibu yang pagi-pagi itu sebelum ke gereja dia cuci bajunya semuanya. Dengan harapan, waduh besok ini hari Minggu kan, nanti ibadah misalnya jam 10 pagi-pagi dia sudah cuci bajunya semuanya. Ya sudah jemur dan sebagainya, udah ke pasar lalu siap-siap. Sampai di gereja jam 10 kurang 15 menit sudah sampai di gereja, sudah siap-siap duduk, ya. Sementara nyanyi. Nah ingat ini, hati-hati ini, begitu nyanyi tiba-tiba hujan deras, saudara. Terdengar petir dor begitu, waduh, apa yang terjadi? Ibu-ibu ini tiba-tiba keingat akan cuciannya. Nah di sini kita nggak fokus, hati-hati, kita tercuri dengan ini contoh ya, tercuri dengan semua hal yang dialami, yang kita alami, ya tiba-tiba persoalan itu mencuri fokus kita. Akhirnya fokus kita tidak kepada Tuhan, tapi ibu ini fokusnya tidak kepada Tuhan, tapi kepada cuciannya. Aduh, cuciannya ini belum kering, kena hujan. Aduh, siapa yang ngambilin bajunya? Ya, waduh nanti ini bau lagi. Aduh gimana? Wah terus kepikiran itu, nyanyinya nggak konsentrasi. Sampai lagunya Kami Bawa Pujian diganti Kami Bawa Cucian nanti. Ya kan? Karena nggak konsentrasi. Kami bawa, maksudnya kan pujian, kami bawa cucian, begitu akhirnya. Nggak konsentrasi. Karena apa? Fokusnya salah. Jadi hati-hati dengan daya imajinasi kita. Karena itu dengan sengaja itu berarti meletakkan semua pikiran, beban. Jangan sampai persoalanmu itu mencuri fokusmu kepada Tuhan. Itu namanya haus dan lapar dengan Tuhan. Amin. Amin. Makanya itu jangan heran kadang-kadang.
Ya saudara, kadang-kadang di sebuah gereja, kadang dalam ibadah, waduh Tuhan itu melawat umatnya. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak mengalami apa-apa. Itu yang saya sering kali sebut dengan hujan lokal terjadi di gereja. Kenapa? Ada orang-orang tertentu nangis kayak nyanyi tadi nyanyi ku kagum, hormat, tiba-tiba dijamah oleh Tuhan, dia menangis, dia mengalami kekuatan yang baru. Tapi nggak jauh dari dia, mungkin 3-4 orang di sebelah kanannya, orang ini biasa-biasa aja. Bukan Tuhan tidak mau melawat dia tidak. Tapi kata Alkitab tadi, masuklah melalui pintu gerbang. Kata masuklah itu berarti dengan sengaja kita yang masuk. Dengan sengaja kita yang menjaga daya imajinasi kita supaya kita terfokus kepada Tuhan. Jangan heran di dalam sebuah gereja ada orang-orang yang dilawat Tuhan, tapi ada bagian orang-orang juga tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Bedanya di mana? Bedanya di kehausan dan kelaparan. Hanya orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan melihat zaman Tuhan dalam hidupnya. Amin, amin saudara. Karena itu poin 1 ini, bagaimana kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan itu yang tidak boleh berubah. Amin. Dengan sengaja kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu, meletakkan beban kita, lalu kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti melawat hidup kita. Amin, amin. Itu poin 1. Poin yang kedua apa? Jadi menyembah Tuhan yang pertama adalah hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? Kalau Anda menyembah Tuhan, yang kedua adalah Anda akan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mengapa demikian? Ya, coba lihat ayat yang ke-9 dan ke-10 coba. Lihat ya, ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, ketika orang-orang Majus ini berangkat, tiba-tiba bintang itu berangkat untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata hidup mereka dituntun oleh bintang itu. Saya percaya di dalam menyembah Tuhan ada tuntunan Tuhan. Amin. Kalau Anda adalah orang yang suka menyembah Tuhan, maka Anda akan kaya dengan tuntunan Tuhan. Hidupmu itu akan sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Dari langkah demi langkah, keputusanmu itu akan sangat dipengaruhi oleh hadirat Tuhan. Sehingga pilihan kita tidak pernah salah. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kita. Kita ini punya banyak keinginan, kita ini punya banyak cita-cita. Tapi ketika kita suka menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, saudara, hidupmu akan dituntun olehnya. Kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Dan kalau kehidupan yang dituntun oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Halo, amin. Masih ingat suatu saat ketika Yosafat lagi diancam di 2 Tawari pasal yang ke-20 ini. Nanti Anda baca di rumah ya. Yosafat ketika diancam oleh 3 suku besar, orang-orang Meunim, orang pegunungan Seir itu, lalu yang kedua Bani Amon dan Bani Moab, 3 suku besar hendak membunuh orang-orang Israel, Yehuda dan Yerusalem. Begitu mereka mendengar ancaman itu, maka kata Alkitab takutlah Yosafat. Dalam situasi yang seperti itu mereka datang kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa jalan keluar cuma satu, dari Tuhan. Mereka tidak bisa mengandalkan manusia lagi. Karena secara jumlah mereka pasti kalah. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan itu berikan tuntunan buat mereka. Buat Yosafat, gak usah kamu berperang. Aku, kata Alkitab, Tuhan akan menggantikan kamu dalam peperangan ini. Waduh, waktu dalam situasi seperti itu Yosafat mendapatkan hikmat. Menurut saya ini hikmat yang luar biasa, yang agak aneh kadang. Ya, tuntunan Tuhan kadang-kadang tidak atau di luar akal kita. Tuntunan Tuhan kadang-kadang di luar dugaan kita. Apa yang dibuat oleh Yosafat? Dia membangkitkan para penyanyi. Oh, ini perang loh, ini bukan konser, ini bukan lagi ada pentas seni, bukan. Ini perang. Seharusnya yang disiapkan oleh Yosafat adalah
seorang yang perang, prajurit, bukan para penyanyi. Tapi Alkitab menceritakan justru Yosafat mengangkat para penyanyi. Saya percaya ini pasti tuntunan Tuhan. Di tengah-tengah hal yang unik seperti ini, Tuhan itu menuntunnya. Dan yang luar biasa, Yosafat diberi keberanian untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Akhirnya diangkatlah para penyanyi. Dan ketika para penyanyi itu memuji menyembah Tuhan, Anda tahu kisahnya, dibuat penghadangan oleh Tuhan. Tiba-tiba orang Bani Amon dan orang Bani Moab ini menyerang orang-orang pegunungan Seir. Mereka tidak tahu lagi mana kawan, mana lawan. Tiba-tiba mereka saling membunuh. Sampai akhirnya orang Bani Amon dan Moab itu sendiri saling membunuh. Tiba-tiba mati semua tanpa harus Israel berperang. Ini yang saya maksud dengan begini loh. Anda dalam tuntunan Tuhan, Anda akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita. Wow, dan saya percaya hal ini masih terjadi sampai hari ini. Tuhan itu suka untuk menuntut. Tiba-tiba Anda akan bertemu dengan hal-hal yang tidak pernah Anda duga. Tidak pernah Anda sangka, tiba-tiba Tuhan datang menginterupsi hidupmu. Lalu mengubah hidupmu dengan cara yang ajaib. Sehingga dikatakan waktu itu Israel mengalami kemenangan besar. Mereka harus menjarah barang-barang dari semua bawaan dari orang-orang, dari musuh-musuhnya itu selama 3 hari, saudara. Saking banyaknya. Bahwa saya percaya, saudara, orang yang dituntun Tuhan adalah orang yang mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Berikutnya apa? Orang yang dituntun oleh Tuhan adalah orang yang coba ayat yang ke 10 berkatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat apa? Bersukacitalah mereka. Wow, jadi orang yang dituntun oleh Tuhan hidupnya akan mengalami ini, sukacita. Sukacita itu tidak ditentukan oleh keadaan Anda, sukacita itu ada di hati kita. Karena itu kalau Anda berada dalam tuntunan Tuhan, sekalipun hari ini Anda masih dalam sebuah proses, belum melihat berkat Tuhan. Tapi ini yang tidak bisa dibohongin, tidak bisa diambil dari hidupmu. Apa itu? Sukacita. Damai sejahtera, sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita dikuatkan terus setiap saat. Jadi ketika Anda berjalan dalam tuntunan Tuhan, ya Anda itu akan mengalami sebuah sukacita yang besar dalam hidupmu. Sebuah sukacita yang terus mengalir di hidup kita. Yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh persoalan hidup kita. Karena itu saudara, hari ini mari kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Yang pertama tadi dengan rasa lapar dan haus. Lalu yang kedua, orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan sukacita itu melimpah atas hidupmu. Sukacita itu tidak pernah bisa diambil dari hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidup kita. Oh, sukacita itu melimpah-limpah. Asal satu ini aja saudara. Yesus masih ada di hatimu. Engkau masih ada di hadirat Tuhan. Maka semua mungkin boleh diambil dari kehidupan Anda. Tapi satu ini yang tidak akan pernah hilang. Apa itu? Sukacita di hatimu. Anda tidak akan menjadi orang yang stres, tertekan. Tapi Anda menjadi orang yang kuat. Tadi sejak awal saya bilang bahwa Anda tidak pernah sendiri. Tuhan menyertaimu. Tuhan bersamamu. Tuhan ada di dekatmu sekarang ini. Dia menggendong hidupmu. Dia tidak pernah membiarkanmu tergeletak. Oleh karena kasihnya itu jauh lebih besar. Amin. Karena itu ayo menjadi orang yang menyembah Tuhan. Kehausan, kelaparan ini tidak boleh berubah di hidup kita. Lalu yang kedua, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Ya, orang yang menyembah Tuhan yang ketiga adalah, coba ayat yang ke-11. Dikatakan, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Yang ketiga apa? Ketika mereka menyembah Tuhan berarti mereka ini loh mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan yang terbaik. Ketika mereka membawa
emas, kemenyan, dan mur itu adalah bagian yang terbaik. Ini adalah benda-benda mahal yang terbaik yang mereka punya. Mereka memberikan sebab Tuhan itu layak untuk terima yang terbaik dari hidup kita. Karena itu waktu Anda menyembah Tuhan itu Anda sedang belajar untuk memberi yang terbaik. Apa sih persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, bukan bicara soal harta. Tapi persembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini adalah perubahan hidup. Natal ini harus mempengaruhi kita. Kemarin saya sudah sampaikan ini buat Anda. Natal ini harus mempengaruhi hidup kita. Tujuan Natal itu, Natal tidak identik dengan pohon Natal atau baju baru atau topi-topi aksesoris Natal. Bukan hanya itu. Ya oke, boleh saja, nggak apa-apa. Untuk Anda pakai topi Natal atau pasang pohon Natal di rumah Anda, silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, tujuan Natal itu bukan pohon Natalnya. Tapi tujuan Natal adalah Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena itu persembahan yang terbaik daripada hidup kita kepada Tuhan adalah ini, saudara. Perubahan hidup kita itu adalah kado yang termanis. Kalau hari ini kita merayakan Natal, besok kita akan merayakan Natal. Nah saudara, waktu Anda merayakan Natal, jelas Yesus yang akan menerima kado dari kita. Amin. Selama ini kita yang minta kado terus dari Tuhan. Tapi Tuhan sekali-sekali dari kita, apa dari kita? Perubahan hidup Anda. Mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan itu yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tuh selalu diingatkan Tuhan. Kadang-kadang lewat penyembahan begini, ya di rumah Anda, Tuhan tuh sedang berbicara buat hidup kita. Mengingat waktu kita merenungkan firman Tuhan seperti ini, firman Allah berbicara kepada kita. Nah ketika Tuhan berbicara kepada kita, ada daerah-daerah baru dalam hidup kita yang harus dibuka. Daerah-daerah baru untuk Tuhan maksudnya. Dibuka supaya kehidupan kita mengalami perubahan. Dan saya percaya perubahan hidupmu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Makanya di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ibadah yang sejati itu apa? Ibadah sejati itu dikatakan sampai pada level ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu? Berubahlah. Jangan sama seperti dunia ini. Berubahlah. Kita harus mengalami sebuah perubahan ke arah Kristus. Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Makanya kalau saya sering kali bilang kalau ibadah itu harus mengubah hidup kita. Penyembahan kepada Tuhan harus mengubah hidup kita. Ke gereja bukan hanya rutinitas, tetapi ke gereja supaya kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Amin. Anda pulang dari gereja, ada komitmen baru dalam hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Anda pulang dari gereja, Anda punya satu komitmen baru untuk berubah di area-area tertentu. Sehingga dengan demikian kita itu sedang masuk dalam sebuah proses. Namanya proses disempurnakan menjadi sama seperti Kristus kata Alkitab. Amin. Nah, itu bentuk penyembahan kita, sebuah perubahan. Makanya setiap kali ketika orang Majus itu datang, ketika orang Majus itu datang kepada Herodes, Alkitab berkata apa? Ayat ketiga. Coba ayat ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ingat ya, Herodes pada zaman Yesus ini adalah Herodes yang begitu egosentris. Artinya pusatnya kepada dia. Ya, dia tidak mau ada saingan. Tidak ada yang boleh menyaingi hidupnya. Ya, dia takut kedudukannya diambil. Makanya saudara, ketika orang Majus itu mengambil jalan lain, tidak kembali kepada Herodes, dia perintahkan, nanti ini pembahasan selanjutnya ya. Dia bunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Dengan harapan salah satunya adalah bayi Yesus. Orang ini menjadi brutal seperti itu, menjadi liar seperti itu karena apa? Dia terganggu dengan kelahiran Yesus. Saya tahu ada hal-hal yang terganggu di hidup kita. Apa itu? Dosa, jelas. Ketika Yesus lahir di hati kita, lalu dia bertakhta dalam hidup kita, Herodes ini sangat terganggu. Herodes itu bicara sesuatu yang ingin lebih berkuasa daripada Tuhan di hidup kita.
kesenangan kita, hobi, dosa kita yang mencoba untuk menguasai kita. Nah itu harus digulingkan ketika Yesus lahir dalam hidup kita. Nah itu namanya kado yang terbaik. Sebuah perubahan hidup di mana Herodesnya dibuat terkejut. Bukan hanya terkejut tapi dia digulingkan tahtanya. Tidak lagi berkuasa di hidup kita. Ada banyak Herodes yang hari ini menguasai hidup kita. Tapi lewat Natal ini mari kita berubah. Kita gulingkan Herodesnya kita itu. Kita ganti biar Yesus yang bertakhta yang menguasai hati dan hidup kita. Dan saya percaya ketika itu terjadi, saudara hidupmu sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Anda mengalami perubahan. Amin. Pagi hari ini kita belajar 3 hal ini. Ketika ada seorang yang menyembah Tuhan, maka yang pertama jagalah hati kita yang lapar dan haus kepada Tuhan. Itu yang tidak boleh berubah. Dengan sengaja Anda datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, saudara akan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, tuntunan Tuhan ini yang akan membuat kita ini mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan dengan caranya yang ajaib. Lalu hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah membawa persembahan yang terbaik. Hidup menyembah Tuhan adalah membawa persembahan yang terbaik. Bawa persembahan yang terbaik itu ya menjadi yaitu perubahan hidup kita. Menjadi ibadah kita yang sejati. Saya percaya Tuhan pasti menuntun hidup Anda dan saya. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Karena itu jaga hati kita untuk terus lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Ikuti terus acara Kurenungan Firman-Mu. Saat teduh dengan Pastor Philip juga tiap hari Rabu dan Sabtu jam 7 malam. Ya, kita bersama-sama terus bangun sebuah kerinduan, kelaparan, kehausan kita akan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan membawa kita bertumbuh. Tuhan akan membawa kita pada kemenangan dengan caranya. Amin. Menyembah Tuhan adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Jangan lupakan itu, jangan tinggalkan itu. Mari kita datang menyembah Tuhan. Amin, amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya mendengar sebuah kata bayi akan lahir. Bukan hanya Natal, tapi ada orang-orang yang hari-hari lagi berdoa buat keturunan. Anda telah menikah sekian lama, tapi tanda-tanda kelahiran seorang anak itu belum ada. Tapi dengar saya baik-baik. Tuhan hari ini mau mengadakan mujizat di dalam kehidupan pernikahanmu. Tuhan telah mendengar doamu. Tuhan telah mendengar doamu sampai kepada surga dan Tuhan mendengar.
Saya mendengar ada seorang bayi yang akan lahir. Saya percaya Anda adalah orangnya. Tuhan telah mendengar doamu. Karena itu ulurkan tanganmu. Kalau Anda adalah orang yang hari-hari ini dalam kerinduan untuk memiliki seorang baby atau keturunan dalam pernikahan, ulurkan tanganmu. Saya mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat Tuhan. Hari ini terimalah mujizat Tuhan. Di dalam kandungan istrimu akan Tuhan letakkan sebuah benih ilahi, bayi yang daripada Allah. Dan anak ini akan lahir, dengan selamat, anak ini akan lahir dengan sehat karena Tuhan yang memberkatinya. Karena jangan kecut hatimu, jangan hilang pengharapanmu, sebab Tuhan memberkatimu. Sekarang terima di dalam nama Tuhan Yesus, bayi itu akan lahir dengan segera. Tuhan akan letakkan bayi itu dalam kandungan istrimu. Di dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada orang-orang yang hari ini lagi berdoa untuk pekerjaannya. Ya. Anda baru saja ditipu oleh orang. Dan Anda merasa marah dengan situasi ini. Bahkan bahkan Anda mulai beberapa kali ingin mencoba membalas apa yang dilakukan. Saya mau berkata pagi hari ini, stop sudah. Bawalah perkaramu kepada Tuhan. Kata Alkitab, pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan terlalu terfokus kepada beban itu. Mulailah belajar untuk menyembah Tuhan. Sebab dari situlah Tuhan akan menuntun hidupmu. Lepaskan pengampunan. Hari ini Tuhan berbicara kepadamu, lepaskan pengampunan. Dan tadi saya bilang orang yang menyembah Tuhan yang terbaik adalah perubahan hidup. Ketika Anda mau berubah hidupmu lalu terfokus kepada Tuhan, lihatlah detik itu Tuhan akan menuntun hidupmu. Tuhan akan bukakan jalan keluar yang tidak pernah kau duga. Tiba-tiba Tuhan akan tunjukkan di depanmu. Dan mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan pulihkan dengan segera. Bahkan secepat apa yang tidak pernah Anda duga. Tiba-tiba hutangmu lunas. Tiba-tiba pekerjaanmu pulih. Engkau cuma melihat satu ini Anda akan berkata ini karena Tuhan bukan karena aku. Dan itu akan terjadi sekarang. Kalau Anda adalah orangnya, mari ulurkan tanganmu juga sekarang, terima mujizat ini. Di dalam nama Yesus, tinggalkan rasa benci, tinggalkan rasa kepahitan itu. Dan bangkitlah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka hatimu akan penuh dengan sukacita. Dan lihat tuntunan Tuhan akan berlaku dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang aku berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa yang sudah masuk. Ya, sekarang saya menumpangi tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak kebutuhan demi kebutuhan yang telah disampaikan Tuhan. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Engkau yang melakukan mujizat terjadi. Pagi ini biar sungguh-sungguh tangan Allah yang kuat menjamah setiap orang. Sehingga setiap pergumulan mereka, oh Tuhan menjamahnya, Tuhan menjawabnya. Dan mereka mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit kena COVID-19. Aku berdoa untuk virus ini. Dalam nama Yesus. Usir kau keluar dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar terjadi juga penerobosan di dalam keuangan, secara ekonomi. Orang-orang yang hari-hari kena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, kau yang memberkati dengan cara yang ajaib. Kau bukakan jalan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa mereka tidak pernah sendiri. Mereka bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap pekerjaan. Ya, aku berdoa Tuhan kau menjamahnya. Oh, Engkau yang membuat pekerjaan ini menjadi berhasil. Orang-orang yang bangkrut Tuhan bangkitkan. Orang yang kehilangan pekerjaan, biar dia menemukan pekerjaan yang baru. Omset yang turun Tuhan bangkitkan kembali. Oleh karena Tuhan itu Allah yang setia buat kami. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu. Karena itu Tuhan ajari kami untuk terus lapar dan haus akan pribadi-Mu. Bukan sekedar jawaban doa, tapi kami boleh sungguh-sungguh terfokus kepada pribadi Tuhan. Maka jawaban doa itu akan mengikutinya. Karena itu biar kami boleh hidup dalam prinsip yang benar.
Ini yang membuat kami akan melihat perbuatan tangan Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat pagi hari ini. Sesuai dengan kebutuhan Anda, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekarang terima doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat daripada Allah atas kehidupan saudara-saudara tetap kuat, menjadi orang yang terus lapar dan haus akan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka di situ Anda akan mengalami sebuah tuntunan, kemenangan, dan Anda belajar memberi yang terbaik. Tuhan memberkati kehidupan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin.